Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Nah, kemudian surah Al-Hujurat, sebagian ulama menyatakan inilah rincian daripada ayat yang ke-29. Bagaimana asyidda alal kufar, bagaimana ruhama ubainahum, itu disebutkan secara rinci di surah Al-Hujurat. Jadi hubungannya erat sebetulnya. Bagaimana ruhama ubainahum, nah nanti disebut misalnya innamal mu'minuna ikhwah, itu ada di surah Al-Hujurat. Ya alladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum, dan seterusnya. Nah, surah Al-Hujurat ini artinya adalah bilik-bilik atau kamar-kamar, karena memang kalimat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah ini pada ayat yang keempat. Innal ladzina yunadunaka mi wara'il hujurati. Nah, dari kata hujurat inilah dinamakan surah ini. Mari kita mulai membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Inilah adab atau kesopanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, jangan kalian mendahului, baina yadayillah, sebelum. Jadi kalau baina yadayi itu di antara kedua tangan, itu artinya sebelum, yang di depan, sebelum Allah dan Rasulnya. Jadi janganlah kamu mendahului. Itu kalau diterjemahkan bebas, Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Adab atau kesopanan terhadap Rasulullah yang pertama ini. Maka di sini Ibnu Katsir menjelaskan, hadi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'minin
fima yu'amiluna bir rasul min tauqir wal ihtiram wa tabjil wal i'zam. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang tuntunan Allah terhadap orang-orang yang beriman, bagaimana mereka beradab dalam bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang pertama, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ini ada beberapa pengertian, minimalnya 3. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan memutuskan sesuatu yang tidak atau belum diputuskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang dimaksudkan mendahului Allah dan Rasulnya, semacam itu. Jadi kalau memang belum diputuskan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, ya sudah, kita diam. Inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat, kemudian juga para ulama mujtahid. Mereka hati-hati betul dalam menentukan hukum apabila memang tidak ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman, lalu ditanya, ini implementasi dari tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau dihadapkan sebuah perkara kepada Anda, akan Anda putuskan dengan apa? Dengan Quran. Kalau di Quran tidak ada, ya dengan Sunnah. Lah kalau Sunnah tidak ada, ya dengan ijtihad. Nah ini, jadi Quran dulu, kemudian setelah itu hadis, Sunnah, baru kemudian ijtihad. Para ulama pun begitu. Maka tidak ada ulama-ulama mujtahidin yang membuat hukum sendiri tanpa ada landasan dari Quran dan Sunnah. Hanya memang terkadang landasannya letterlek, ada yang memang diambil dari inti sarinya. Tetapi mereka tidak mungkin menetapkan sesuatu yang di luar Al-Quran dan As-Sunnah, karena memang mereka memahami betul tentang ayat ini. Maka para ulama mujtahidin itu mesti, Masya Allah ya, mereka berinteraksi dengan Quran terus menerus, bahkan tiap hari mereka khatam Quran. Ada berapa? Imam Syafi'i berapa puluh kali kalau Ramadan itu. Nah, juga bagaimana mereka interaksi dengan hadis. Nah, orang-orang sekarang kemudian pada kadang-kadang menyalahkan para ulama ini itu. Apa kedudukan kita dengan mereka itu? Mereka sama sekali tidak mungkin mendahului Allah dan Rasulnya, tidak mungkin. Nah ya, jadi itu inilah pengertian yang pertama. Oleh karena itu, apabila mereka memutuskan satu perkara, kemudian mereka cari terus, ada di dalam Quran, ada dalam hadis, langsung mereka batalkan putusannya. Mereka ambil dari Al-Quran, mereka ambil dari As-Sunnah. Maka kata-kata yang terkenal itu, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi, betul. Jadi kalau memang beliau Imam Syafi'i ijtihad tidak benar, kemudian ada hadis yang sahih, ya itulah mazhab saya, jangan ngikuti pendapat saya. Inilah
yang pertama. Jadi jangan mendahului Allah dan Rasulnya, maksudnya membuat keputusan yang di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, hendaknya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai barometer kehidupan. Jadi jangan sampai kehidupan kita itu mendahului Al-Quran, mendahului As-Sunnah. Merasa di Quran misalnya tidak ada, tidak lengkap misalnya semacam itu, atau Rasul tidak menetapkan, kemudian kita membuat satu ajaran-ajaran yang baru, itu yang kemudian disebut dengan bid'ah. Nah, boleh semacam itu. Nah, kalau memang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, pribadi ijtihad, tapi tidak boleh keluar dari tuntunan Allah dan Rasul. Jadi kehidupan kita harus selalu dituntun oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pengertian la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Maka orang-orang yang beriman itu memang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah di depannya, yang akan menuntun kehidupannya, bukan rasionya yang jalan, atau bahkan dia menggunakan pendapat orang dengan menyingkirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah para ikhwan semuanya tentang la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Memang ini sangat dalam sekali ya pengertiannya. Tadi yang kedua, hendaknya kita dalam hidup ini menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntunan, jangan sampai kita mendahuluinya. Nah, kemudian yang ketiga, sebenar-benar pandangan pendapat kita, kalau memang itu hanya pendapat, itu tidak mungkin bisa mendahului Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh kita kemudian merasa, nah ini pendapat dan pandangan kita yang paling benar. Tidak boleh. Itu yang ketiga. Jadi jangan merasa bahwasanya pendapat kita itu paling benar. Sombong. Kalau Quran dan Sunnah itu boleh. Tapi kalau hanya pendapat kita, jangan merasa ini pendapat kamu salah. Oh, tidak boleh. Ya itu. Sehingga mesti membuka ruang untuk toleran. Itulah fikih. Jadi tidak kemudian dipastikan bahasanya ini benar, tidak semacam itu. Kalau memang itu hanya pandangan atau pendapat, maka la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli ini memang sangat luas sekali apabila kita pahami secara lebih jauh. Nah, kemudian itu saja Allah masih memberikan tuntunan wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Ini bisa dipahami begini, orang bisa takwa itu kalau dia tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau mendahului Allah dan tidak mungkin dia takwa, nggak mungkin. Ini pasangan soalnya. Nah, kalau ingin takwa dengan benar, jadikanlah jangan sampai kita mendahului Allah dan Rasulnya. Apabila kita lebih mendahulukan selain Allah dan Rasulnya, tidak mungkin. Minimalnya sulit kita hidup takwa. Jadi modal utama untuk takwa dalam ayat ini adalah jadikan Allah dan Rasulnya di depan. Kalau kita menjadikan Allah di belakang, sulit kita takwa. Makanya wattaqullah ditaruhnya di belakang. Nah, kemudian memang antara la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli wattaqullah ini berpasang-pasangan, tidak mungkin dipisah.
Ya, orang takwa tidak mungkin lebih mendahulukan pandangannya daripada Allah dan Rasulnya. Begitu juga kalau orang yang mendahulukan Allah dan Rasul, mesti dia takwa. Innallaha sami'un alim. Nah, kemudian adab yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam arti suara dohiriyah. Jadi kalau Rasul berbicara, jangan sampai suaramu melebihi suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, ini berkaitan dengan seorang sahabat namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Suaranya keras sekali. Memang itu pembawaan. Ketika turun ayat ini, dia merasa dialah yang dituju. Maka kemudian beliau tidak mau bergaul, tidak mau datang ke majelis Rasulullah karena suaranya melebihi suara Rasulullah. Dalam berbagai riwayat intinya sebenarnya satu saat dia pulang, kemudian dia minta pada istrinya supaya kamarnya dikunci dari luar. Saya tidak berani keluar dari kamar karena saya takut ayat ini kena dengan saya. Ada satu saat di riwayat yang lain beliau menangis di pinggir jalan. Kenapa kamu menangis? Suara saya keras. Nah, saya takut ayat tadi kena pada saya. Nah, itulah sikap para sahabat ketika mendapatkan wahyu atau Allah menurunkan wahyu, merasa pada dirinya yang kena. Nah, jadi itu. Kemudian Thabit bin Qais tadi karena ketakutannya disampaikan kepada Rasulullah SAW kalau dia tidak berani keluar rumah, tidak berani keluar kamar. Nah, makanya Rasul mencari kemana nih orang ini. Ya itulah Rasulullah, karena dia suaranya keras, dia tidak berani datang, takut kalau ayat tadi terkena pada dia. Kemudian setelah diberi penjelasan, bukan itu maksudnya. Kalau memang suaranya keras dengan tanpa kesengajaan, ya tidak kena ayat ini. Sejak itu dia kemudian baru datang lagi, keluar dari kamarnya dan mau ikut majelis Rasulullah. Nah, jadi yang dimaksudkan mengeraskan suara di atas suara, memang ada unsur kesengajaan untuk berbuat tidak sopan kepada beliau, atau pengertiannya tadi yang dalam pengertian yang tersirat. Rasul sudah memutuskan sesuatu, kemudian dia memutuskan yang lain, sehingga tadi saya katakan lebih keras suaranya, akan lebih tinggi dari apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Atau yang ketiga, jadi merasa bahwasanya apa yang diputuskan itu lebih baik daripada apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang adab yang kedua ya. Jadi pertama, tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengeraskan suara di atas suara Rasulullah dengan kesengajaan. Dan yang ketiga, wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din antah bata a'malukum. Dan jangan sampai kita kalau tadi suaranya keras, nah sekarang dalam janganlah kalian berbicara dengan Rasulullah itu seperti berbicara dengan yang lain. Artinya memang harus menghormati beliau. Jangan karena model sekarang kan demokrasi ya, dianggap semuanya sama. Jangan.
tapi Rasulullah memang berhak untuk mendapatkan penghormatan. Inilah para ikhwan semuanya. Jadi sekali lagi, adab Rasulullah, adab dengan Rasulullah ada 3 yang disebutkan. Yang pertama, tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, tidak mengeraskan suara di atas suara Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, jangan berbicara dengan Rasulullah seperti berbicara dengan yang lain tanpa memperhatikan kesopanan. Jangan memanggil Rasulullah seperti memanggil dengan yang lain. Wallahu alam bishawab. Demikian para ikhwan, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.